Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jebata, Nage ke Batu Bide, Bebayut ke Tangang, Bapak Ma ke Sangkaru. Baik, saya akan menanggapi beberapa hal. Pertama, saya akan menceritakan dari sisi kronologis dulu. Kenapa saya bisa berada di Desa Belimbing ya pada saat pemberitaan yang tersebar di YouTube saudara Yel Jainal. Jadi pada tanggal 2 Juni 2020 memang kita tahu bersama ada kegiatan unjuk rasa damai dari warga masyarakat kita, warga Desa Belimbing kepada pihak perusahaan PT PSA. Saya rasa unjuk rasa ini bagus karena memang ini diatur dalam undang-undang kita bahwa semua orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum. Ya, jadi sah-sah saja. Jadi saya mendukung aspirasi warga masyarakat kita terhadap hal-hal yang menjadi hak-hak daripada masyarakat sendiri. Kemudian pada tanggal 3 Juni 2020 Dewan Adat Dayak Kecamatan Lumar menerima surat dari pihak manajemen PT PSA yang meminta DAD Kecamatan Lumar memediasi atau memfasilitasi pertemuan antara warga masyarakat dan pihak PT PSA untuk berunding mencari solusi ya, mencari penyelesaian terhadap apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang terutama berkenaan dengan telah terjadinya penyegelan jalan akses masuk dan keluar PT PSA secara adat. Ya, makanya pihak perusahaan juga coba berkoordinasi dengan Dewan Adat Dayak Kecamatan Lumar untuk mencari jalan keluar karena ini kita segel secara adat, tentu kan kita cari solusi juga mesti melalui sudut pandang adat. Dan kita mengundang pihak-pihak terkait, terutama pihak perusahaan dan masyarakat. Namun kegiatan tersebut tidak dapat tercapai karena dari pihak masyarakat sendiri dan Kepala Desa Belimbing tidak hadir. Kemudian DAD Kecamatan Lumar menyarankan agar berkoordinasi dengan tim koordinasi pengendali investasi Kabupaten Bengkayang yang kebetulan juga adalah Bapeda ya, Bapeda sendiri. Nah, kemudian pada tanggal 10 Juni 2020, saya mohon maaf juga tadi pertemuan di DAD Kecamatan Lumar itu tanggal 6 Juni 2020 ya, 6 Juni 2020 kita menerima surat dari perusahaan itu tanggal 3 Juni 2020, intinya permohonan mediasi. Kemudian tanggal 6 Juni 2020 DAD Kecamatan Lumar coba memediasi, memfasilitasi. Kemudian tanggal 10 Juni 2020 Bapeda Kabupaten Bengkayang mengundang pihak-pihak ya, terutama pihak perusahaan, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya, termasuk DAD Kecamatan Lumar dalam rangka upaya mediasi ya, mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi. Namun pada saat kegiatan tersebut dari pihak masyarakat ya dan Kepala Desa Belimbing tidak hadir. Kemudian pihak masyarakat meminta agar kegiatan mediasi dilaksanakan di tingkat desa, artinya dilaksanakan di Desa Belimbing ya. Kemudian dalam pertemuan tersebut melalui Bapeda Bengkayang meminta kepada Camat Lumar untuk menjadi mediator, mengundang pihak-pihak terkait untuk berunding mencari jalan keluar penyelesaian masalah, termasuk DAD Kecamatan Lumar juga. Nah, diundang pada tanggal 13 Juni 2020 hari Sabtu yang lalu, DAD Kecamatan Lumar hadir di Desa Belimbing sebagai undangan dari Camat Lumar untuk dengan agenda mediasi fasilitasi. Namun dalam kegiatan tersebut pimpinan PT PSA justru tidak hadir. Masyarakat hadir
ya, pihak desa hadir, kemudian Perkopincam Kecamatan Lumar hadir, dan DAD Kecamatan Lumar, saya sendiri hadir di sana. Nah, tentu setelah mendengar aspirasi masyarakat yang luar biasa, ya, tentu saya sudah tahu apa yang jadi persoalan. Tuntutan daripada masyarakat adalah pertama soal CSR, perusahaan kepada masyarakat, kemudian juga soal perizinan, ya, kemudian juga soal tenaga kerjaan dan berbagai aspirasi masyarakat. Saya menilai aspirasi masyarakat ini baik, sangat bagus, karena masyarakat menuntut hak, ya, dan inilah yang ingin kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Kemudian juga tentu perusahaan juga, ya, yang berinvestasi di sana juga tentu punya aspirasi. Aspirasinya adalah bagaimana akses jalan keluar masuk kebun itu bisa dibuka agar aktivitas kebun tidak terganggu, terutama aktivitas katakanlah pengangkutan buah, yang dimana diketahui juga bahwa di kebun tersebut juga ada kebun plasma masyarakat. Nah, jadi ini sebetulnya masyarakat punya aspirasi, pihak perusahaan juga punya aspirasi. Nah, ini sebenarnya yang kita mau mencari jalan keluarnya. Namun perlu diketahui juga bahwa saya sendiri memang pada pertemuan tersebut sama sekali tidak diberikan kesempatan sedetik pun untuk menanggapi, untuk mengklarifikasi, untuk menjawab apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Padahal dalam diri saya juga hadir di sana, saya juga selain ketua DAD Kecamatan Lumar, saya juga sebagai wakil rakyat, ya, yang tentunya juga saya sudah menjadi kewajiban untuk mendengar aspirasi masyarakat, lalu bagaimana memperjuangkannya bersama-sama. Nah, itulah hal yang terjadi. Lalu pada tanggal 13 Juni 2020 juga saya melihat di media sosial Facebook oknum atau seseorang yang bernama Iel Jainal Radar memposting, ya, memposting acara tersebut di YouTube, lalu membuat narasi-narasi yang menurut saya itu pertama bersifat tendensius, kedua tafsir sendiri, ketiga sungguh tidak berimbang, sehingga saya merasa dirugikan. Terutama di dalam pemberitaan, yang pertama bahwa saya selaku ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Lumar disebut biang kejahatan. Ya, saya tidak terima dengan pernyataan ini. Karena kejahatan apa yang sudah saya lakukan, kepada siapa saya telah melakukan kejahatan, dan apa bukti-bukti saya telah melakukan kejahatan. Yang kedua, saya dikatakan berpihak kepada perusahaan. Dari mana menilai saya berpihak pada perusahaan? Saya sendiri mencoba justru hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mendengar langsung, melihat langsung, merasakan langsung aspirasi masyarakat. Bahkan kalau kita mau terus terang saja membuka apa yang terjadi di PT PSA, Dewan Adat Dayak Kecamatan Lumar juga saat ini sedang, ya, memperjuangkan atau menangani kasus dugaan jual beli hak ulayat, hak komunal berupa tanah-tanah adat yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat kepada pihak PT PSA. Dan keputusan musyawarah adat melalui Dewan Adat Dayak Kecamatan Lumar, semua lahan-lahan yang telah diperjualbelikan kita tarik kembali untuk menjadi hak ulayat, hak komunal. Ya, kita punya dokumen-dokumen lengkap, ya, fakta dan datanya lengkap ada. Nah, dari mana tuduhannya saya berpihak pada perusahaan? Justru perusahaan kita berikan sanksi adat karena sembarangan menggarap tanah-tanah ulayat adat, sembarangan membeli tanah-tanah ulayat adat, ya. Saya melihat tidak teliti dalam rangka pengembangan kebun. Justru Dewan Adat dari Kecamatan Lumar kita berjuang bersama masyarakat adat untuk menarik kembali apa yang di hak masyarakat adat, terutama hak atas tanah. Dari mana saya disebut berpihak kepada perusahaan? Nah, menurut saya justru kalau kita buka data siapa yang berpihak kepada masyarakat, siapa yang bekerja untuk perusahaan, akan terlihat terang benderang. Tapi saya tidak mau ulaskan itu, ya. Saya cukup hari ini. Intinya saya mau menanggapi pemberitaan itu bersifat tidak benar, ya, termasuk tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh narasumber juga menurut pemberitaan di YouTube tersebut
itu juga perlu klarifikasi dan perlu pembuktian, ya. Jadi saya menerima semua hujatan, kritikan, ya, masukan. Saya anggap itu sebagai vitamin yang memang diperlukan oleh tubuh agar tetap kuat dan sehat. Ya, saya berterima kasih kepada saudara-saudara saya, oknum masyarakatkah yang memang telah menyampaikan informasi, menyampaikan masukan, kritikan. Menurut saya ini bagus, ya, bagus. Jadi saya sama sekali tidak membenci mereka, tidak marah kepada mereka. Saya menganggap ini hal yang wajar, ya. Hanya yang membuat saya tidak terima adalah postingan di Facebook, di media sosial, karena ini akhirnya menyinggung perasaan, mengusik kedamaian yang sudah terbangun di tengah-tengah masyarakat, terutama yang ada di wilayah Kecamatan Lumar, ya. Langkah yang akan saya lakukan adalah, karena saya sebetulnya meminta hak saya, kalaupun saya sebagai narasumber atau saya sebagai objek berita, adalah hak jawab, hak klarifikasi, ya, namun tidak juga diberikan. Dan hari ini saya akan melakukan langkah, saya akan melakukan langkah hukum dengan melaporkan saudara IL General Radar, ya, pemilik Facebook, kepada pihak berwajib, ya. Dan saya rasa kita adalah negara hukum, hukum sebagai panglima. Silakan hukum menilai, ya, silakan hukum menilai, dan saya mohon keadilan, ya, karena ini sangat merugikan nama baik saya, dan ini juga termasuk pembunuhan karakter terhadap saya. Jadi saya mohon kepada keadilan, hukum bisa ditegakkan dan aparat kepolisian bisa mengusut tuntas, ya, pemberitaan ini atau informasi ini, siapa saja yang menjadi dalang, ya. Kemudian selanjutnya saya juga mengajak semua warga masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Kecamatan Lumar, mari kita jangan terprovokasi, jangan terpancing, ya, dengan upaya-upaya orang, ya, yang ingin memprovokasi kita, memecah belah kita. Seluruh warga masyarakat Kecamatan Lumar, saya mengajak kita semua bersaudara, agi adi tua pengama semuanya, jangan mau diadu domba, ya. Kita harus tetap kompak, tetap solid. Kalau ada permasalahan, kalau ada perbedaan pendapat, kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, kita bermusyawarah. Itu yang ingin saya lakukan sebetulnya. Kemudian bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang dan siapapun, kita jadikan ini sebuah pelajaran, ya, agar lebih bijak menggunakan media sosial, ya. Jangan sampai apa yang kita posting di dalam media sosial justru merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain, dan pada akhirnya bisa berdampak hukum bagi kita semua. Saya rasa mungkin itu klarifikasi dari saya, penyampaian dari saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Atas perhatian, atas kerjasama, atas bantuan teman-teman semua, terutama rekan-rekan media yang hadir pada saat ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, Nagi Kak Batubidi, Babayut Kak Tangang, Bapama Kak Sangkaru.